Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ananda, salam ahoy. Hai Ananda semua, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat selalu. Pagi ini kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Erni, dalam mata pelajaran IPA, kelas 7 SMP dengan materi tentang satuan-satuan ekosistem. Kompetensi dasar pada materi kita hari ini yaitu 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran kita pada materi kita, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Melakukan pengamatan lingkungan dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Baiklah Ananda, kita mulai materi tentang satuan-satuan ekosistem. Nah, perhatikan bagan berikut ini. Habitat dan ekosistem adalah merupakan bagian dari lingkungan. Baiklah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu 1. Komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, Ananda semua, sekarang kita masuk ke habitat. Tahukah kamu apa arti habitat? Habitat adalah tempat hidup alami suatu makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekologi. Kita masuk pada satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tahukah kamu apa arti ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungannya. Marilah sejenak amati keadaan di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup yang menghuni alam ini, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Ada yang bergerak maupun diam saja. Dari sekian ragam makhluk tersebut, dalam ilmu alam atau sains, makhluk tersebut dikelompokkan dengan nama organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan dimulai dari satu makhluk yang disebut individu hingga kelompok makhluk terbesar yaitu biosfer. Nah, Ananda sekalian, berikut penjelasan organisasi tersebut. 1. Individu. Istilah individu berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang berarti tidak, dan dividus yang berarti dapat dibagi. Jadi, individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Jadi Ananda sekalian, arti daripada individu adalah suatu makhluk hidup tunggal. Sebagai contoh, individu seekor kucing, seorang manusia, dan sebatang pohon pisang. Yang kedua, populasi. Nah, Ananda sekalian, apa arti populasi?
Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Contoh, populasi pohon pisang di kebun, populasi rusa, dan masih banyak lagi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi, yaitu 1. Perpindahan atau migrasi. Migrasi ini terbagi atas 2 bagian, yaitu emigrasi, yang artinya keluar dari habitat, dan imigrasi, yang artinya masuk ke suatu habitat. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, kelahiran atau natalitas. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan 2 atau lebih populasi dalam suatu habitat. Antar populasi dapat terjadi hubungan langsung atau tidak langsung. Yang keempat adalah ekosistem. Ananda sekalian, tahukah kamu arti ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan lingkungan hidup maupun lingkungan tidak hidup berlangsung hubungan timbal balik. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem terbagi atas 2 bagian, yaitu 1. Ekosistem alami. Apa arti ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi dengan sendirinya. Contoh, laut, danau, hutan, dan padang rumput. Sedangkan yang kedua, ekosistem buatan, yang artinya ekosistem yang terjadi karena dibuat oleh manusia sendiri. Contohnya apa, Ananda? Kolam, sawah, waduk, dan akuarium. Nah, Ananda sekalian, berdasarkan habitatnya, ekosistem terbagi atas 2 bagian, yaitu 1. Ekosistem darat atau terestrial, misalnya hutan, sawah, padang rumput, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah ekosistem air atau akuatik, misalnya ekosistem kolam, danau, dan laut. Bagian kelima adalah biosfer. Nah, Ananda, tahukah kamu arti biosfer? Biosfer adalah kumpulan dari semua ekosistem yang terdapat di permukaan bumi ini. Biosfer terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Hidrosfer, seperti laut, danau, dan sungai. Yang kedua, litosfer, seperti hutan, sawah, dan padang rumput. Sedangkan yang ketiga adalah atmosfer, seperti udara dan ruang angkasa. Nah, Ananda semuanya, sekarang kita masuk pada komponen penyusun ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, Ananda sekalian, apa saja sih yang termasuk di dalam komponen biotik dan abiotik itu? Kita bahas satu-satu ya. Nah, Ananda sekalian, kita masuk pada komponen biotik. Sesuai dengan namanya, komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan fungsinya dalam ekosistem, komponen biotik
ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1 produsen, yang artinya menghasilkan. Yang kedua, konsumen adalah pemakai. Sedangkan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Produsen adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri atau yang sering disebut organisme autotrof. Contoh dari produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Yang berikutnya, Ananda sekalian, adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, alias heterotrof. Karena tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, konsumen atau heterotrof ini bergantung pada produsen atau autotrof yang menjadi makanan atau sumber energinya. Contoh, manusia dan hewan. Nah, Ananda sekalian, berdasarkan jenis makanannya, produsen dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu herbivora, yang artinya makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan, seperti sapi, kambing, kelinci, dan sebagainya. Kalau karnivora adalah makhluk hidup yang hanya makan daging, seperti singa, harimau, dan serigala. Dan yang ketiga adalah omnivora, adalah makhluk hidup yang memakan segala atau tumbuhan dan daging, seperti manusia, tikus, dan ikan yang bisa makan tumbuhan dan zooplankton. Bagian yang berikutnya adalah komponen abiotik, adalah sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup berupa benda-benda tak hidup. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, udara, cahaya matahari, dan suhu dan kelembapan udara. Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, Ibu akan memberikan tugas. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan prosedur kerja pada tugas kita. Yang pertama, lihat gambar ekosistem berikut ini. Pastikan kalian mengamati gambar hidup dan tidak hidup di dalam gambar tersebut. Nah, tuliskan komponen biotik dan abiotik yang kalian temukan dalam tabel hasil pengamatan di bawah ini. Baik Ananda sekalian, sampai di sini mata pelajaran IPA hari ini tentang satuan-satuan ekosistem. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, jangan lupa protokol kesehatan, jauhi keramaian, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sampai jumpa kembali dan salam sejahtera.